Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina habibina imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita memasuki, ya sudah masuk Al-Fatihah. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, basmalah masuk ke Fatihah. Di mazhab yang lain kita sudah di pintunya ya, basmalah bismillahirrahmanirrahim, pembukaan. Imam Ja'far As-Shadiq, ya, beliau adalah imam besar Rasulullah SAW, ya, As-Shadiq. Beliau mengatakan tentang basmalah ini, basmalah itu tijanus suwar. Bismillah itu tijan, jamu taj ya, mahkotanya surat-surat. Seluruh surat dalam Al-Quran itu ada mahkotanya, yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang penting dalam mushaf ya. Al-Quran itu, kalau zaman sahabat itu yang ditulis ya cuma Al-Quran. Kalau sekarang di mushaf kan ada tulisan, ini surat ini. Itu yang nulis ya, yang penulis setelahnya. Atau juz sekian itu. Tapi kalau zaman Rasul, zaman sahabat yang ditulis ya yang Allah turunkan ya itu yang ditulis. Jadi tidak ada informasi tambahan. Sebelum menulis isi surat ditulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu seluruh Quran itu seperti itu bukan. Dan itu ya kalau kita tahu atau pernah lihat ya mushaf Al-Quran yang ditulis di abad pertama. Ya kalau yang kita tulis kan sudah abad ke-15 ya, 1441. Quran itu ya untuk memperjelas ditambah harokat, ditambah titik, ditambah ada wakafnya di mana berhenti. Kalau zaman sahabat dulu itu nggak ada semua. Karena yang diturunkan ya apa yang disampaikan Jibril, itu. Jadi tidak ada tambahan-tambahan. Dan mushaf yang seperti itu masih ada. Ini luar biasa, Allah memang memelihara Al-Quran itu. Kalau kitab-kitab lain, Injil, Taurat, Zabur itu udah entah kemana. Ya, karena yang diamanatkan untuk memelihara itu umat-umat setelah itu tidak melihara. Mastufitu min kitabillah, ya mereka itu diberi amanat untuk memelihara kitabullah. Kalau Al-Quran itu Allah katakan bukan mengamanatkan kepada kita untuk memelihara Al-Quran, tapi Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang memelihara. Al-Quran terpelihara. Jaminan Allah. Cara Allah menjamin apa? Dengan memperbanyak orang-orang yang ihtimam dengan Al-Quran, menulis, menghafal. Gitu. Itu bagian dari jaminan. Gitu. Orang-orang yang ikut menghafal Al-Quran itu bagian dari proyek-proyeknya Allah. Di antara hasil proyek Allah itu ada yang menghafal dan ada yang tulisannya sampai sekarang masih ada. Gitu. Quran-Quran yang dulu ditulis itu 14 abad yang lalu itu masih ada di beberapa tempat. Kalau di Jazirah Arab itu ada di Al-Jami'il Kabir di Son'a itu ada mushaf yang ditulis di abad pertama. Di Museum Mekah juga ada, entah itu duplikasi atau asli ya. Mungkin itu duplikasi karena dokumennya tidak disebutkan bahwa di Mekah itu. Tapi asli juga mungkin ya. Belum diteliti materinya itu umurnya 14 abad tidak. Yang secara empirik sudah diteliti ya pakai lihat radiasinya ya, wah umurnya adalah 14 abad dan persis di tahun ketika Rasulullah SAW masih hidup itu ada mushaf ada di Birmingham justru di Inggris. Itu ya tulisannya sama persis dengan yang mushaf yang di awal abad itu begitu juga tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Juga ada mushaf yang di Uzbekistan juga sama seperti itu. Tidak misalnya Al-Fatihah ada duswariha gitu. Nggak ada begitu. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang disepakati bagian dari Al-Quran. Nanti kita akan bahas, ada yang mengatakan ini ayat pertama atau sekedar pembukaan itu antara Malikiyah dengan Asy-Syafi'iyah itu sedikit ya. Nah, jadi ini basmalah ini pembukaan Al-Quran, tijanus suwar. Selain itu, Bismillah juga punya kedudukan yang lebih dari itu, tidak sekedar bagian dari Al-Quran, dia juga zikir yang dianjurkan di setiap hal ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi ya dalam Jami' di Akhlaqir Rawi Wassam yang itu diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah itu akan terputus. Terputus apanya? Bisa terputus keberlangsungannya, bisa terputus keberkahannya, atau terputus hubungannya dengan Allah, fahuwa aqta. Jadi ini hadis mungkin sanad yang dipakai Khatib Al-Baghdadi dhaif, tapi ada sanad lain ya, mutaba'ah, istilahnya mutaba'ah dan syawahidnya banyak. Dengan lafaz yang berbeda-beda juga. Lafaz yang lain, kullu amrin tibalin la yubda fihi bihamdillah fahuwa aqta. Ada lafaz lain, kullu amrin tibalin la yuftatahu fihi bidzikrillah fahuwa aqta, fahuwa aktar, fahuwa ajdam, artinya sama semua. Jadi setiap urusan yang tidak mulai dengan nama Allah atau dengan bismillah atau dengan zikrullah itu terputus. Ya, tafsir terputus itu seperti tadi, bisa terputus keberlangsungannya karena Allah tidak meridhoi, bisa juga terputus keberkahannya, bisa juga terputus hubungannya dengan Allah, artinya Allah tidak mencatatnya sebagai amal soleh. Jadi kalau sebuah amal, sebuah proses tidak dimulai dengan nama Allah, itu tidak mendapatkan keberkahan dan mungkin juga selesai, tidak panjang umurnya. Nanti kita juga melihat betapa pendiri bangsa ini mendapat bimbingan Allah yang taufik ketika menulis pembukaan undang-undang itu atas berkat rahmat Allah. Kita tidak melupakan nama Allah. Itu penting. Jadi bismillah itu seperti itu. Bismillah itu kalimat yang para ulama itu tadammanat jami' asy-syara'. Jadi bisa dia merangkum seluruh syariat. Seluruh syariat itu bisa terangkum dalam bismillah. Karena syariat itu sumbernya dari Allah, dari nama Allah, dan seluruh sifat dari syariah itu, ya nanti kita juga akan bahas, menyangkut sifat rahmat, ya Rahman Rahim. Sifat Rahman Rahim itu ada dalam seluruh syariat Islam, seluruh hukum-hukum Islam. Anha tadullu ala dzat wa sifat. Dia menunjukkan zat Allah dan sifat Allah. Jadi itulah kelebihan, kedalaman kalimat bismillah. Dalam sejarah peradaban itu nama Tuhan, nama itu tidak gaib ya. Mungkin bagi orang yang kalau belajar sejarah dari orang-orang sekuler, yang disebut itu ya hal-hal fisiknya saja. Tapi Gustave Le Bon, ya seorang ahli sejarah Perancis dan seorang juga pemikir, dia mengatakan dalam seluruh sejarah, seluruh asar-asar sejarah ya, seluruh peninggalan sejarah itu banyak macam-macam peninggalan sejarah itu. Ada sejarah yang ada istananya, peninggalannya, ada jalan-jalan, ada rumah-rumah. Itu macam-macam. Ada sejarah mungkin saja atau sebuah peradaban itu mungkin saja tidak memiliki misalnya gedung opera, gedung pertunjukan, tidak memiliki tempat pemandian umum misalnya, itu ada sejarah. Tapi kata beliau, tidak ada peradaban yang tidak memiliki tempat ibadah. Di seluruh peradaban di dunia yang ditemukan peninggalan-peninggalannya selalu ada tempat ibadahnya. Jadi Allah itu selalu hadir di seluruh peradaban. Walaupun tidak semuanya tauhid ya, ada yang syirik juga dan mungkin lebih banyak peninggalan yang syirik. Tapi itu ya masih perlu pendalaman karena yang menafsirkan peninggalan sejarah itu juga ya orang-orang sekuler juga, ya orang Prancis, orang Inggris kebanyakan. Yang melihat misalnya piramid itu ditafsirkan sebagai penyembahan terhadap dewa matahari ya. Ya memang ada tulisan-tulisannya ya dalam batu Rothschild,
Rosetta, tulisan dari Ibn Rashid itu ada tulisan-tulisan. Memang sejarah Mesir kuno yang mendominasi itu syirik ya, menyembah matahari, dewa-dewa dan seterusnya gitu. Ada pengecualian satu dari raja Mesir namanya Akhnatun. Nah, itu menyembah Allah dan menyebut nama Tuhan yang satu saja dan mengajak pada Tuhan yang satu. Dari sekian penguasa dinasti Mesir itu yang disebutkan bertauhid itu hanya Akhnatun. Jadi sangat strategis dan sangat penting kita mendalami bismillah ini karena sejarahnya panjang dan asarnya ya, efeknya, eksesnya juga panjang ke perjalanan manusia. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Dengan Ismullah ya, dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman dan Rahim. Terjemahan yang dipilih agama pengasih dan penyayang. Rahmat dan semuanya dikata rahmat. Rahmat itu kasih sayang, kasih dan sayang. Antara kasih dan sayang itu dua fi'il yang berbeda, dua kata kerja yang berbeda, tapi kalau dalam bahasa Arab rahmah itu mencakup dua-duanya. Bismillah dengan nama Allah. Kenapa tidak billah dengan Allah saja? Nah, Imam At-Tabari menegaskan maksudnya bismillah di sini dengan tasmiyah. Ism di sini maksudnya masdar tasmiyah. Jadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbedaan tipis sebetulnya antara billah dengan bismillah. Kalau billah dengan Allah itu seperti khobar ya. Seperti kita mengabarkan kita ada dengan bersama Allah, ada dengan pertolongan Allah, atau memulai dengan kalau bismillah kita menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu artinya kita membuka pintu pertolongan, kita memohon pertolongan, mengharapkan keberkahan. Karena keberkahan itu ada dari Allah dan ada pada nama Allah. Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah itu yang pencipta berkah dan asal dari seluruh berkah. Nama Allah juga penuh berkah. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya ketika kita menyebut nama Allah, kita mengharapkan berkah dari nama. Ya, namanya saja sudah merupakan keberkahan. Dalam satu hadis nanti di hari kiamat itu, kapan kiamat terjadi? Ketika di dunia tidak ada yang menyebut nama Allah. Sekedar namanya saja. Bukan hanya tidak menyembah Allah, sekedar menyebut nama saja enggak ada. Itu baru nanti kiamat terjadi. Jadi kalau kita masih menyebut nama Allah, insya Allah Allah masih belum mengambil keputusan untuk memulai kiamat. Nah, itu bismillah penting dalam bidayah dan nihayah, di awal dan akhir. Ya, karena itu Ibnu Katsir ketika kitab sejarah, ya buku sejarah, bahasnya al-bidayah wan nihayah, mulainya dari Allah dan terakhirnya ketika Allah tidak disebut lagi, selesailah dunia. Jadi keberlangsungan sebuah bangsa itu ketika menyebut nama Allah dan akhirnya ketika mereka ingkar kepada Allah. Dan itu ya walaupun syirik, ya syirik itu tidak Allah ridhoi, tapi peradaban yang menyebut nama Tuhan lebih Allah sukai dari peradaban yang tidak menyebut nama Tuhan. Bahkan sebetulnya tidak ada peradaban yang sempat muncul yang tidak mengakui Tuhan. Yang ada dalam peradaban-peradaban lama itu seluruhnya itu semua mengakui adanya Tuhan. Cuma ada yang menambah, nggak cukup satu, ya tambah gitu kan, tambah dengan orang-orang soleh dianggap dewa-dewa dan seterusnya. Jadi Tuhan dalam sejarah peradaban itu diakui dan disepakati oleh seluruh umat manusia. Orang-orang yang mengingkari ketuhanan menjadi Tuhan itu orang sejarah. Dia tidak lahir dari akar sejarah dan akan dilupakan sejarah insya Allah. Sekarang saja ya statistik itu penganut agama yang terbanyak sekarang itu semua mengakui Tuhan. Walaupun yang paling banyak sekarang secara statistik itu nomor 1 penganut agama Kristiani ya, Kristen. Setelah itu baru Islam. Lalu Hindu, lalu Buddha, baru masuk agama orang-orang yang tidak berafiliasi, tidak masuk mengakui agama itu belakangan. Di abad sekarang ya, abad 21. Walaupun ini ada perubahan dalam data statistik. Kemarin melihat data statistik sejarah, menarik juga. Jadi 200 tahun yang lalu,
itu bisa dikatakan itu abadnya Nasrani lah. Jadi dimulai ada pencatatan statistik penganut agama itu tahun 1700 sekian gitu, 10 atau 11 itu pertama yang terbanyak adalah folk religions, agama-agama rakyat, agama-agama lokal, bukan agama-agama samawi ya. Tidak berapa lama berkurang, naik, yang terbanyak adalah agama Nasrani. Agama Nasrani terus naik ya, terus menduduki posisi nomor 1 sampai di awal abad ini. Jadi 2 abad ini Nasrani. Tapi pertumbuhannya itu stagnan. Yang pertumbuhan paling cepat adalah agama Islam. Jadi diprediksi nanti sampai 2070 itu yang nomor 1 adalah Islam. Agama Nasrani nomor 2 nanti 2070. Ya, nanti kalau yang sekarang masih umur 20 tahun ya mungkin sebentar lagi kalau 70 tahun bisa merasakan agama Islam adalah agama yang mayoritas di dunia, bukan agama nomor 2 seperti sekarang. Sekarang nomor 2. Di 2 abad yang lalu nomor 5 naik terus sampai sekarang nomor 2. Jadi itu karena cepatnya pertambahan. Jadi kita nih bisa kita katakan abad ini abadnya umat Islam. Kita memulai itu dari segi jumlah ya. Tentu saja jumlah nggak cukup, hanya terbanyak tapi tidak berpengaruh. Ya itu tinggal PR bagaimana. Yahudi sampai sekarang agak banyak sedikit, gitu, tapi mereka berpengaruh karena mereka menguasai banyak ilmu pengetahuan dan memilih konstitusi. Ini juga umat Islam harus belajar bagaimana menguasai ilmu pengetahuan dan bagaimana pandai mengambil posisi yang bisa mengangkat agama Islam ini. Hanya menguasai dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi bagaimana beramal soleh lewat amal di dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi nama Allah ini hadir dalam setiap peradaban dan dia berpengaruh pada perjalanan peradaban. Tentu saja yang diridhoi adalah yang mentauhidkan Allah. Tapi memang peradaban-peradaban yang lalu yang ada selain peradaban umat Islam itu peradaban yang bercampur syirik. Ya kalau Yunani itu ada dewa Zeus, ada dewi Aphrodite, ada segala syirik semua. Jadi Tuhan itu macam-macam. Lalu baru mulai di tengah jalan ada ya peradaban Yahudi tapi sebentar umurnya. Mereka banyak bermaksiat kepada Allah ya. Tapi sempat dimulai oleh Nabi Daud dan dilanjutkan Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman pecah, terbagi 2, saling berperang, akhirnya dihancurkan oleh umat yang lain juga ya. Peradaban Persia yang menyembah 2 Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi antara kebaikan dan keburukan bertarung bagi mereka. Dalam Islam kan tidak ada pertarungan itu. Pertarungan itu pertarungan antara hambanya yang ikut iblis dengan hambanya ikut Allah. Sebetulnya kecil aja pertarungan itu, hanya di buminya saja. Kalau di luar bumi itu semua taat pada Allah. Di bumi juga hanya manusia dan jin saja, yang lain-lain nggak ada masalah. Konsep Islam seperti itu. Jadi kebaikan itu sebenarnya dominan. Ada keburukan itu bagian ujian saja. Nah, itu ketika kita memahami ini, kita memulai dengan nama Allah, kita langsung menyatakan keberpihakan kepada kebaikan. Kita sebelumnya kan sebelum bismillah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melepas diri, bersikap kepada sumber keburukan yaitu setan. Lalu bismillah kita berpegang pada pencipta seluruh kebaikan, bahkan juga Tuhan yang keburukan yang menciptakan untuk menguji jin dan manusia. Jadi ketika seseorang memulai dengan bismillah, sebuah bangsa mengangkat nama Allah itu Allah akan ridhoi. Ya Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, akan kami bukakan keberkahan langit dan bumi. Sebetulnya keberkahan itu sudah dibuka, cuma umat Islam itu tidak, atau sebagian manusia tidak bisa memanfaatkannya atau tidak mengetahui. Umat Islam itu dikaruniai tanah yang subur, kalaupun tidak subur, kaya dengan sumber daya alam,
Sampai ada yang bilang, ini kok minyak ini kayaknya seperti punya agama ini. Di mana ada negara Islam, situ ada minyak. Sampai ada yang berkata begitu, Presiden Filipina. Jadi saya kok nggak ada, tapi Malaysia ada, Indonesia ada, Saudi ada. Walaupun ada juga minyak di Amerika, di Indonesia ada. Tapi keberkahan itu sebetulnya ada. Fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Tinggal gimana kita memanfaatkannya, keberkahan dengan keberadaannya kebaikan, dengan keberkahan, dengan kemampuan memanfaatkan itu juga ya harus dipelajari lagi ya, kita meningkatkan kemampuan. Jadi itu diantara implikasi ketika seorang atau sebuah bangsa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terbuka. Bukan hanya dengan menyebut nama Allah, tentu saja menyebut nama Allah dengan segala konsekuensinya. Ketika menyebut nama Allah, dia tahu perintah Allah, dia mengikuti ajaran Allah, itu. Terus bagaimana kok ada negara-negara makmur, kaya, tapi nggak beriman? Itu bagaimana memahaminya? Nah, ini ditafsirkan, ya, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pikir besar, yang banyak hal yang mungkin pertanyaan berat yang ini pemikir besar selalu seperti itu. Jadi sayang ada beberapa orang mungkin taunya Ibnu Taimiyah tuh tentang hal-hal yang kontroversial, masalah juz'iyah tertentu, masalah parsial, itu sayang. Ya. Jadi kalau kita ingin menggali pemikir-pemikir besar tuh sibukkanlah dengan masalah-masalah besar. Yang kecil-kecil itu ya boleh kita ketahui, tapi jangan dibesar-besarkan sampai membuat kegaduhan. Ibnu Taimiyah ini dalam hal ini punya rumusan besar yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Beliau berkali-kali ya dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa innallaha, yani yurwa annallaha yansuru ad-daulatal adilah wa in kanat kafirah wa la yansuru ad-daulatal zalimah wa in kanat mu'minah. Jadi Allah itu bisa membela, memenangkan negara yang adil walaupun kafir, dan tidak memenangkan negara yang zalim walaupun dia beriman. Nah, jadi ini pelengkap ya. Kalau kita hanya sekedar beriman pada Allah, iman dengan iman yang parsial, ya iman tertentu mungkin hanya ritual, hanya menyebut nama Allah, tapi tidak mengikuti ajaran Allah, tidak adil, ya itu tidak kuat juga negara atau sebuah bangsa. Ini bangsa yang dia adil tapi nggak beriman, ya Allah masih mentolerir, ya, karena masalah keimanan itu haknya Allah. Allah bisa memaafkan. Tapi kalau masalah keadilan itu hak manusia. Hak manusia bagi Allah, Allah itu tidak rela. Buat Allah yang beriman nggak beriman gampang lah. Tapi kalau ada orang menzolimi orang lain, itu Allah tidak rela. Makanya negara yang bisa menegakkan keadilan, walaupun dia masalah keimanan belum selesai atau tidak beriman, itu lebih kuat, lebih Allah ridhoi, dan lebih Allah beri keberlangsungan, lebih Allah kekuatan daripada negara yang zalim, walaupun muslim ulama, tapi dia zalim, menzalimi rakyatnya apa kita. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Kalau katakan itu al-zulmu mu'dinun bi kharabil umran. Kezaliman itu bisa merusak peradaban, merusak pembangunan, merusak negara. Jadi ini berkali-kali Ibnu Taimiyah mengatakan hal ini. Di tempat lain beliau mengatakan wa umurun nas innama tastaqimu fid dunya ma'al adl alladhi qad yakunu fihi al-ishtirak fi ba'dil itsm. Jadi urusan dunia ini hanya bisa lurus, hanya bisa benar itu kalau ada keadilan di situ. Walaupun keadilan itu ada sedikit dosa ya, tapi dosanya mungkin dosa yang pribadi masing-masing itu masih mungkin, walaupun tentu saja tidak Allah ridhoi, tapi Allah tolerir lah. Beliau juga katakan lagi, innallaha yuqimud daulatal adilah wa in kanat kafirah, wa la yuqimudz zalimah wa in kanat muslim. Allah itu mendirikan negara yang adil walaupun kafir. Itu banyak negara-negara yang ya kafir, kita tahu ya, kita beriman pada Allah, tapi hak-hak asasi manusia itu ditegakkan. Hukum tegak. Itu bisa berlangsung dan bahkan bisa mengalahkan negara muslim yang dia muslim tapi hak-hak rakyatnya tidak ditunaikan, pemimpinnya tidak peduli dengan rakyatnya, tidak peduli dengan kepentingan nasional, kepentingan dirinya saja yang dipikirkan. Nah itu kalah walaupun muslim.
Beliau juga mengatakan banyak kata-kata beliau di tempat lain ya di Majmu' Fatawa. Ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'al dzulmi wal islam. Dunia itu bisa berlangsung dengan keadilan dan kekafiran, tapi tidak bisa berlangsung dengan kezaliman dan Islam. Jadi Islam saja, Islam dalam arti Islam ritual saja ya. Kalau Islam yang lengkap tentu saja tidak ada kezaliman. Jadi maksudnya Islam identitas, sekedar identitas nggak cukup, harus juga adil. Nah, walaupun kita tidak setuju, ada yang mengatakan, oh, pemimpin kafir tapi nggak korup, lebih bagus dari muslim tapi korup. Lah, aduh, itu perbandingannya konyol ya, karena kenapa kita di negara mayoritas muslim tidak bisa menemukan orang yang muslim dan tidak korup? Apa sulitnya gitu? Kenapa ketemunya yang kafir? Apakah kalau dia muslim dia lebih mudah korup? Kan enggak. Justru orang muslim itu lebih ya, seharusnya ya lebih takut pada Allah, lebih bertakwa dan seterusnya. Kalau ternyata nemunya gitu salah, kenapa Anda nyarinya di mana gitu? Kok nggak ketemu gitu? Nyari tempat yang baik gitu. Nyari di tempatnya sarang koruptor, cari orang yang nggak korupsi ya salah. Itu contoh saja. Jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim ini mendorong kita untuk taat pada aturan Allah, memulai kita dengan keberkahan yang Allah turunkan dan juga konsekuen dan konsisten dalam keislaman itu dalam arti menegakkan keadilan. Ya. Karena itu ya dasar negara kita itu sudah benar. Ada ketuhanan, ada keadilan. Ya cukup dengan ketuhanan saja, tapi tidak ada keadilan. Ya. Awalnya ketuhanan, akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini luar biasa ya. Ya kita sini bersyukur dan berterima kasih kepada para pendiri bangsa yang sudah bagus memberikan dasar-dasar. Ya. Ada yang berusaha mengurangi itu problem dan itu masalah dan wajar dan memang harus diselesaikan oleh kita. Karena inilah nilai-nilai peradaban. Dimulai dengan bismillah, dengan ketuhanan, dengan nama Allah. Dan didukung, dilanjutkan dengan keadilan, kesejahteraan, ya kemanusiaan. Jadi penting ini kita pelihara dan kita lanjutkan. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa lain dari tauhidullah, ya, wahdaniyatullah, keesaan Allah. Ya, kita masih memakai bahasa yang mungkin bisa diterima saudara-saudara kita yang lain, tapi dalam kamus Islam ini kamus yang sangat Islam sekali. Setelah ketuhanan, kemanusiaan, ya, walau karomna bani Adam, dalam Islam menghargai kemanusiaan, terus persatuan, musyawarah itu semua prinsip-prinsip Islam. Akhir keadilan, ya, tadi kita sudah bahas bagaimana Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya keadilan. Tidak cukup keislaman saja, tapi harus ada keadilan. Jadi perjuangan keadilan itu perjuangan yang sangat esensial sekali. Jadi itulah hakikat keimanan dan nama Allah. Kalau kita lihat ada peradaban syirik kok bisa maju, itu ya istidraj. Ya. Allah tadi melihat mungkin kebaikan untuk sebagian manusia di dunia itu masih bisa ditolerir negara-negara yang mungkin syirik, tapi hak-hak manusia masih dipelihara. Kalau zalim biasanya nggak lama itu. Pemimpin tirani itu tidak lama. Baik muslim atau tidak muslim, itu nggak lama. Tapi ada pemimpin, mungkin dia bukan muslim tapi tidak tirani. Tapi dia, ya kalau bahasa sekarang, bahasa demokratis ya, walaupun istilah demokratis itu yang ada banyak catatan ya, tapi intinya dia menghormati hak asasi manusia, memberikan hak-hak orang lain, memberikan kesejahteraan, keamanan, itu bisa berlangsung dan itu Allah masih berikan kesempatan untuk bisa melanjutkan proyeknya. Tapi tentu saja tidak sama antara orang yang beriman dan tidak beriman. Orang tidak beriman diberi kebaikan itu, ya Allah istidraj bahasa ya, Qur'annya nastadrijuhum, terus diberikan ya. Sampai diharapkan nanti kalau beriman ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti belakangan hukumannya. Kalau masalah syirik itu hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau masalah keadilan hukumannya di dunia. Jadi orang-orang yang tidak beriman dalam arti tidak bertauhid itu masih ada kesempatan. Bahkan ada seorang pemikir muslim ya ketika datang ke Amerika, lihat Amerika itu segala sesuatunya ada, maju dan seterusnya. Yang teringat apa? Yang teringat, dia teringat dengan firman Allah.
falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum. Ketika manusia itu lupa dengan semua yang diingatkan, lupa dengan peringatan Allah, Allah bukakan segala sesuatu. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', segala sesuatu, pintu kekayaan, pintu kesejahteraan, kekuatan. Hatta idza nasuma hatta idza farihu akhadnahum baghtah. Sampai mereka sudah gembira baru ya, itu jenis istidraj ya. Kita tidak tertipu ya. Kita sebagai muslim tetap saja memegang prinsip dan mengetahui bahwa itu semua cobaan dan itu bukan berarti kebahagiaan abadi gitu. Ada yang seperti lihat Jepang. Oh, Jepang kok bagus, kalau kamu sudah sebagai ini nggak perlu agama gitu. Siapa bilang angka bunuh diri itu tinggi di sana. Kalau mungkin baru lihat sehari 2 hari mungkin bagian sudah tinggal di sana, bahkan sudah pegang datanya. Belum ya. Ya gimana, sudah masuk suara? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Sekarang jelas ya? Jelas. Ya. Jadi seperti itu. Bismillah itu tetap penting. Walaupun kita melihat kemajuan bangsa lain yang non muslim itu sejenis istidraj. Satu sisi istidraj, sisi lain juga yang harus diakui bahwa banyak negara-negara non muslim tapi lebih memberikan keadilan. Dan itu juga bagian dari Islam yang belum diterapkan di banyak negara Islam. Nah, itu bagian dari ajaran kita juga, ajaran Islam. Nah, itu Bismillah dengan nama Allah. Maknanya ya, ketika dengan Bismillah, apa maksudnya? Kita memulai dengan nama Allah, memulai dengan keimanan kepada Allah, dengan mengingat Allah. Allah yang seperti apa? Nah, ini uniknya. Setelah kalimat Bismillah itu disebutkan 2 sifat. Allah itu sifatnya banyak. Sifat-sifat baik ya, al-asma'ul husna wa sifatul ula. Sifat-sifat yang sempurna semua. Maha kuasa, maha mengetahui, maha dermawan, maha pemberi. Dari sekian banyak sifat, Allah pilih 2 sifat untuk memulai segala sesuatu. Dan untuk memulai ayat-ayat dalam Al-Quran. Yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim alim. Walaupun makna itu benar dan bagus, tapi yang dipilih adalah yang terbagus. Ya, yang terbagus adalah sifat Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa nih Rahman? Apa itu Rahim? Ini 2 kata ini, 2 sifat ini asalnya dari 1 kata ya, Rahimah yarhamu rahmatan. Menyayangi, atau rahmah itu ya sayang. Mercy bahasa Inggris mungkin ya, tentu saja bahasa Arab lebih dalam, karena itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perlu 2 kata untuk menerjemahkan rahmah itu, yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Kalau orang Kristen seringnya pakai kata kasih saja, sayangnya tidak gitu. Kalau mungkin mereka pengertian terhadap sayang atau. Jadi dalam Islam rahmah itu kasih dan sayang, semua bentuk-bentuk kebaikan itu ada dalam rahmah. Bentuk kelembutan ada dalam rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu 2 kata dari 1 asal ya, satu masdar rahmah. Itu ya, rahmatan. Ini udah di bahasa Arab nih. Jadi dalam bahasa Arab itu 1 kata bisa jadi sekian banyak sifat dengan istiqaq yang berbeda. Rahman, Rahim, Rahim itu dari kata rahimah yarhamu, menyayangi. Tapi ketika jadi Rahman, itu punya makna yang sedikit berbeda dengan Rahim. Rahman, kalau dalam istiqaq itu dari fa'lan, Rahman. Itu kata fa'lan dalam bahasa Arab itu selalu menunjukkan sesuatu yang
melebar, melapisi segala sesuatu, meliputi segala luas. Rahman. Fa'lan. Kalau orang marah itu ghadib, marah. Tapi kalau marah sampai ubun-ubun, itu dari ubun-ubun sampai ujung kaki itu bahasa Arabnya ghadban. Sama-sama marah nih, ghadibun wa ghadban. Kalau marah biasa aja, marah tapi bisa disembunyikan, itu masih ghadib. Ghadibun tapi dia atau marah. Tapi kalau sudah marah itu ghadban, marahnya. Seperti kalau ada banjir itu kalau satu tempat ya ini sail, ya silu salah sail, salah ya silu sailan. Ya, air ngalir. Tapi kalau sampai meliputi satu wilayah yang luas itu jadi sailan. Fadha yafidu faidon. Kalau sudah banjir besar itu faidon. Itu juga rahimah, yarhamu, fahuwa rahimun ya. Ketika rahmatnya itu meliputi segala sesuatu, itu makanya namanya rahman. Allah juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Seluruh dunia, seluruh alam semesta itu mendapatkan rahmat dari Allah. Itu namanya Allah Rahman. Termasuk orang kafir. Kalau Allah tidak merahmati orang kafir, tidak sempat hidup mereka, tidak sempat nafas mereka. Allah biarkan memberikan kebahagiaan, memberikan kesempatan, itu rahmat. Karena itu Rahman itu meliputi segala sesuatu. Itu nama Rahman. Rahim itu juga ism mubalaghah juga sih, mubalaghah, jadi nama yang kuat juga. Rahim itu menyayangi, biasa menyayangi. Rahim itu sangat menyayangi. Ini apa bedanya Rahman dengan Rahim? Rahman itu sayang, yang luas, segala semua dapat. Tapi ada sayang yang khusus, ada rahmat yang khusus. Siapa yang khusus itu? Hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya beriman, Rahim. Makanya Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Bukan raufun rahman gitu, ya, raufur rahim. Pada orang beriman mereka rahim. Rahimum bil mu'minin. Bikum raufur rahim. Allah itu punya rahmat khusus, punya kasih sayang khusus terhadap orang-orang yang beriman. Itu rahmatullah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dalam segala hal, ya, banyak hal. Dalam af'alullah, Allah dalam berbuat itu ada rahmatnya, mengutus para nabi, memberi pengajaran, memberi ampunan, memberi rezeki, itu rahmat Allah. Bi'aqdarillah, memberi takdir, ini memberi kesehatan si fulan, sakit juga. Kalau sakitnya tanpa rahmat Allah itu luar biasa. Tapi Allah selalu memberi cobaan itu sesuai dengan kadarnya. Kalau orang bersabar diberi pahala, kalau tidak Allah tangguhkan, kalau enggak ya nanti ada ganjaran sesuai, tidak lebih. Dalam syariatullah juga ada rahmat. Rahmat dalam syariatullah, dalam syariat Islamnya itu banyak. Karena itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Agama Islam ini rahmat. Lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, seluruh alam. Apa termasuk orang kafir dapat rahmat? Dapat. Gimana rahmatnya untuk orang-orang kafir? Rahmat orang kafir itu orang-orang yang tidak beriman itu tidak langsung disiksa di dunia. Tunggu di akhirat nanti. Di dunia dikasih kesempatan. Kalau sebelum Islam itu banyak orang kafir langsung di Allah habisi ya dengan siksa, dengan ditenggelamkan lah, dikirim gempa lah dan seterusnya. Tapi setelah agak nabi belakangan Allah tidak menyiksa langsung. Dalam agama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku yang mereka yang sudah menyiksa aku, tapi tunjuki karena mereka belum ngerti. Itu rohnya Nabi Muhammad. Dan itu ajaran dalam Islam la ikraha fid din, tidak dipaksa. Kalau Islam nanti kuasa dan sudah pernah berpuasa dan sudah lama berpuasa, kita tidak ada orang kalau nggak masuk Islam dibunuh. Itu tidak seperti ya di Andalus ya misalnya, Spanyol itu. Yang tidak masuk Kristen bukan hanya dibunuh, disiksa habis-habis. Sampai sekarang masih ada itu alat siksanya itu macam-macam, dari ada besi yang ditusuk, ada tali rantai yang menarik seluruh ini sampai terputus semua. Wah, itu luar biasa mereka kok ini ya. Sangat kreatif dengan tanda kutip ya dalam mensiksa orang itu, hanya berbeda agama. Bukan hanya orang Islam, orang Yahudi juga disiksa. Dan uniknya orang Yahudi ini lupa ya. Sayangnya orang Yahudi itu selalu ingkar.
Dalam kondisi seperti itu tuh ketika di Andalus tuh semua selain Kristen itu disiksa, termasuk Yahudi. Siapa yang menampung kaum Yahudi? Orang Islam juga. Mereka ada yang lari ke Khilafah Utsmaniyah ya, ke Turki, ada yang lari ke negara-negara Islam Selatan di Maroko, di Jazair, di Tunis. Banyak orang-orang Yahudi yang lari dari Andalus. Itu semua mereka ditampung oleh umat Islam. Jadi seharusnya mereka harus berterima kasih ya. Bagi yang ngerti sejarah ada yang berterima kasih, ada yang tidak. Nah, jadi seperti itu. Agama-agama selain Islam itu banyak seperti itu. Ya, sekarang agama yang mengatakan toleran itu dulunya mereka nggak toleran, itu baru tahu toleran belakangan aja. Ya, mengajarkan toleran. Padahal Islam dari awal sudah toleran. Sudah katakanlah ikrah fiddin. Sedangkan dalam agama mereka nggak ada lah ikrah fiddin. Kalau yang tidak ikut ke agama kami sembuh. Bahkan ya kalau di Eropa bukan hanya orang yang tidak sama dengan tidak beriman dengan agama Kristen. Sama mereka juga saling perang antara Katolik dan Protestan, itu perangnya luar biasa itu. Perang agama di Eropa itu sayangnya ya yang belajar sejarah dunia itu tidak diceritakan di baru itu. Sangat keras ya, sangat sadis perang antara Protestan dan Katolik, bagaimana ya terutama Katolik itu menyiksa orang-orang Protestan luar biasa. Ya itu ya kita bicara tentang Islam ya, Islam itu tidak mengenal seperti itu. Orang yang tidak masuk Islam ya masih ditoleransi. Allah katakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Orang siap hidup damai, kalian baik toleran dengan mereka, hidup damai itu tidak, akan Allah anjurkan. Jadi Allah halalkan kan, sampai ya kalau tidak ada kekhawatiran ya lelaki muslim masih boleh menikahi wanita ahlul kitab, walaupun banyak ulama mengatakan itu tidak bisa terapkan pada ahlul kitab setelah itu. Yang zaman dulu bisa, tapi itu khilaf ya. Secara umum kita punya toleransi yang sangat besar terhadap orang-orang non muslim. Itu diantara rahmat kepada non muslim ya, banyak kepada muslim banyak lagi. Akan menjamin keamanan ya, kota muahadan lam yaqa'ruh ra'ihatal jannah gitu. Rasulullah mengancam orang yang membunuh orang non muslim yang hidup di negara Islam, yang hidup damai gitu, itu dosa, tidak masuk surga. Itu di antara bentuk rahmat ya, bentuk rahmatnya agama Islam ya, kasih sayang agama Islam. Yang lebih penting rahmat terhadap pemeluknya tentu saja. Bagaimana ajaran Islam itu ajaran yang penuh rahmat, ajaran yang mudah, ya, taisir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Puasa itu misalnya kalau sakit ya boleh puasa, nanti diganti. Kalau najis dibersihkan saja dengan air sudah bisa. Kalau agama Yahudi itu kalau najis itu dipotong, harus pas pakaian najis buang, itu dipotong. Kalau di agama Islam tidak. Sholat kalau agama-agama lain harus tempat tertentu, ya, tempat ibadah tertentu. Dalam di Islam sholat di mana saja, yang penting tempatnya suci. Itu taisir, itu di antara bentuk rahmat dalam Islam. Islam menghormati hak asasi manusia ya. Karena Bani Adam. Bani Adam itu bagi umat manusia itu makhluk yang mulia. Juga menghormati wanita. Wanita itu syaqqa itu rijal, bisa syaqqa itu juga. Nalibasul lakum wa antum labisul lahunna wa lahunna mithlu alladhi alaihinna, itu hak-hak manusia, anak wanita ya dihormati dalam Islam. Dalam agama lain enggak. Di gereja itu pernah ada perdebatan, ini wanita ini manusia atau setan gitu. Ada sampai akhirnya fatwa gereja mengatakan dia ini wanita itu manusia tapi setengah ya ada sisi itu. Karena mereka di kitab mereka itu yang disalahkan kan Hawa, Siti Hawa, Eva gitu. Yang menyebabkan Adam keluar dari surga itu karena digoda ya. Godaannya banget, Mas, itu makan aja itu buah apel, buah apel. Dalam Islam enggak ya. Dalam Islam yang salah mereka berdua gitu.
tidak disalahkan. Bahkan lebih banyak disebut Adam daripada Hawa dalam hal itu. Ketika ada kesalahan, itu rahmatnya Islam ya. Agama yang mengatakan agama kasih itu, Tuhannya untuk bisa mengampuni umatnya itu harus menurunkan anaknya disalib baru diampuni. Tuhan susah amat ngampuni. Dalam Islam enggak, Tuhan itu sudah ketika ada mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami sudah zalim. Ampuni kami. Itu langsung diampuni oleh Allah. Karena Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ketika dikeluarkan dapat kalimat dia mengatakan kalimat-kalimat itu, fataba alaihi, Allah sudah langsung bertobat. Jadi tidak perlu setelah sekian ribu tahun diturunkan anaknya Yesus disiksa baru Allah mengampuni. Susah amat itu ya, itu bukan agama rahmat loh. Karena itu ya cerita mereka sendiri ya. Mengapa mereka bikin cerita-cerita yang aneh-aneh itu. Tapi tidak seperti itu Allah. Itulah, jadi agama Islam itu agama yang penuh rahmat. Dan rahmatnya itu adalah yang juga penting kita ketahui sebagai umat Islam. Memahami agama Islam itu agama yang sangat memperhatikan masalihul ibad, kemaslahatan agama ini. Bahkan kalau Imam Al-Izz bin Abdus Salam itu nulis satu kitab khusus tentang kaidah dalam syariah. Inti beliau ngambil kesimpulan bahwa syariat itu intinya adalah kemaslahatan manusia, kebaikan manusia. Jadi jalbul maslahah wa darul mafsadah. Karena mengambil kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan, dan menolak seluruh keburukan. Itu intinya seperti itu aja syariah sebetulnya. Semua ajaran-ajaran, semua detail-detailnya itu bagaimana merealisasikan hal itu saja. Dan itu ada kata-kata baik dari Ibnu Qayyim, yaitu bagus dihafal untuk para pelajar syariah. Kata-kata beliau mengatakan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikam wa masalihil ibad. Wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila al-jawr wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ila mafsadah wa 'anil hikmati ila al-'abath fa laysat min asy-syari'ah wa in udkhilat fiha bit-ta'wil. Kalau diulang lagi ya, mungkin kalau ingin menghafal nih, bagus dihafal. Dan ini kaidah besar dan baik untuk memahami Islam secara umum dan bisa memperkenalkan Islam. Kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama. Jadi asy-syari'ah mabnaha wa asasuha atau inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Wa hiya adlun kulluha, seluruhnya adl. Wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Fakullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ilal mafsadah wa 'anil hikmati ilal abath fa laysat min asy-syari'ati wa in udkhilat fiha bit-ta'wil. Apa maknanya? Jadi syariat itu mabnaha, bangunannya, dasarnya, asas-asaha juga alal hikam, di atas hikmah. Seluruh syariat itu dari mulai tohara sampai kitab terakhir, kitab jihad, kitab qada dan seterusnya, itu dibangun di atas hikmah dan kebijaksanaan. Hikmat, kebijaksanaan. Kalau di hikmah itu kebijaksanaan. Al-hikmah, al-hikam, di atas kebijaksanaan. Wa masalihil ibad, dan di atas kemaslahatan hamba. Kebaikan-kebaikan. Semua kemanfaatan untuk manusia. Baik itu fil ma'ash atau fil ma'ad, baik di dunia ataupun di akhirat. Semuanya bagaimana kita bisa merasakan kebaikan dan kemanfaatan di dunia dan akhirat. Makanya seluruh ajaran syariah itu wahiyya adlun kulluha, seluruhnya adil. Seluruhnya adil. Jadi syariat itu harus, dan memang seperti itu, ya, isinya keadilan. Adlun kulluha wa rahmatun kulluha, seluruhnya rahmat, kasih sayang. Seluruh ajaran Islam itu berisi kasih sayang. Wa masalihu kulluha, dan seluruhnya itu kebaikan, kemanfaatan, maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan seluruhnya itu hikmah. Seluruhnya itu kebijaksanaan. Karena itu setiap masalah kharajat minal adli ilal jur. Kalau ada masalah nih, kok diputuskan tidak adil. Kharajat minal adli ilal jur. Bukan tidak mencakup prinsip keadilan. Atau ada masalah kok
tidak mencakup prinsip kasih sayang, anir rahmati ila dzikrillah. Atau kok tidak mengandung kemaslahatan, tidak, anil maslahati ila mafsadah. Atau anil hikmati ila abas, kok tidak mengandung hikmah, tapi dia nggak ada sesuatu yang tidak berguna, ya abas. Gitu. Itu kalau itu terjadi pasti, kata Ibnu Qayyim, falaisat minas syariah. Itu bukan syariat. Wa in udkhilat fiha bit ta'wil. Walaupun kadang-kadang orang yang punya takwil, pemahaman tertentu, pemahaman yang mungkin kurang tepat, dimasukkan karena ada permasalahan dalam pemahaman. Tapi Islam itu sendiri, istinya semua rahmah, semua hikmah, semua keadilan, semua kebijaksanaan, semua masalah. Cuma bagaimana kita memahaminya itu saja. Bagaimana kita memahami. Jadi Islam itu sebelumnya masalah. Karena itu, ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Ar-Rahman dan Rahim ini. Artinya kita masuk ke dalam syariat yang isinya semua rahmat. Isinya semua rahmat. Tidak ada kezaliman di sana. Tidak ada ketidakadilan. Tidak ada kemafsadatan. Mungkin kalau juz'iyah iya, tapi kalau hasil akhir selalu maslahat. Mungkin kalau kemaslahatan dan kemafsadatan itu dalam di dunia itu memang selalu ada campurannya. Karena dunia ini tempat ujian. Misalnya kalau kita ingin sehat, ya kita kan harus membatasi makanan. Ya, membatasi itu kan berarti sedikit mudarat juga, jadi mungkin sedikit lapar. Atau perlu kita olahraga juga ada sedikit mudarat ya. Jadi dia perlu sedikit capek. Gitu. Kalau ingin ekonomi baik, ya harus sedikit ada penghematan. Harus ada penguatan di sini, atau tidak semua yang kita inginkan bisa kita lakukan. Itu begitu. Kalau ingin sembuh, ya makan obat yang mungkin pahit dan seterusnya. Itu ya dunia tuh begitu. Tapi kalau ingin maslahat, itu selalu mafsadah itu diminimalisir, walaupun tidak bisa ditinggalkan. Dalam Islam juga begitu. Puasa lapar, tapi kan ujung-ujungnya maslahat. Dia lebih sehat. Ya. Tubuh manusia itu memang memenuhi syarat untuk mau berpuasa, dia lebih baik puasa dan itu lebih sehat buat dia. Beda yang mungkin memang sakit, yaitu nanti ketika dia sehat puasa. Sholat juga begitu, mungkin dia perlu mengorbankan waktu sedikit, tapi hasil akhirnya dia bisa hidup lebih berkah, lebih bahagia, lebih sehat mentalnya, lebih sehat. Bahkan juga lebih teratur kehidupannya. Jadi itu seperti itu. Jadi syariat itu semuanya maslahat, semuanya rahmat. Karena itu, kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu banyak keberkahannya, banyak faedahnya. Di antaranya, ya kita sudah sempat singgung di pertemuan yang lalu, kalau kita menyebutkan Bismillah itu, setan minggir. Setan minggir. Di hadis kemarin ya, riwayat Abdul Razak di Musannaf itu. Setan yang goda orang beriman dengan setan yang menggoda orang kafir itu beda. Setan yang menggoda beriman itu jadi kurus gitu. Setan yang menggoda orang kafir itu sejahtera. Karena kalau orang beriman yang sering mengingat Allah itu kalau makan Bismillah, setan nggak ikut, lapar dia. Kalau masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Setan nggak ikut, di luar dia, panasan, kedinginan. Kalau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, setan nggak ikut tidur lagi. Beda kalau dia lupa. Kalau kita lupa itu ya sayang gitu ya. Makan kita nggak pergi Bismillah, setan ikut. Kalau setan ikut dia sejahtera dia. Kalau dia sejahtera dia kreatif menggoda kita dengan banyak masalah. Tapi kalau dia kesulitan ya dia juga berat menggoda kita. Jadi makin kita sering menyebutkan nama Allah, itu makin kita dijauhkan dari setan. Di antara hadis lain riwayat An-Nasa'i juga disebut ya ketika orang misalnya marah atau kecewa itu, kata Rasulullah SAW, jangan kalian katakan ta'isa syaitan, celaka setan itu. Kalau kita marah jangan gitu, celaka setan, mengumpat itu. Tidak. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mencela setan itu kata Rasulullah SAW, fa innahu yata'alam hatta yasira mithlal bait. Jadi kalau kita mencela setan, setan malah jadi besar gitu. Tapi kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu setan itu mengecil, yatasagghar hatta yasira mithlal dzubab. Setan jadi kecil, jadi seperti lalat. Tinggal ya kalau kita bisa pukul, tidak pukul. Jadi
Ketika kita katakan bismillah, kalau kita kecewa atau marah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengumpat tuh setan atau sudah. Bismillah aja. Bismillah. Itu setan jadi kecil. Tidak membesar. Ketika disebut Allah itu setan. Kayaknya sifatnya setan itu al-waswasil khannas. Selalu memberi bisikan-bisikan dan khannas. Selalu sering ngumpat. Ngumpat itu gimana? Ngumpat itu ketika kita ingat Allah, setan ngumpat. Setan nggak suka dengan ada nama Allah, dia menjauh. Nah itu di antara tafsir ayat Allah ya, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wallau ala adbarihim nufura. Ketika engkau menyebut dzakarta rabbaka fil qur'an wallau ala adbarihim. Hasan bin Ali bin Hasan mengatakan dzakarta rabbaka itu kita tidak dzakarta bismillahirrahmanirrahim wallau. Itu di antara manfaat bismillah ya, kita jauh dari setan. Setan yang fisik atau setan non fisik ya. Dekat dengan Allah. Semakin kita sering mengingat nama Allah, semakin baik. Juga kita mendapatkan tentu saja perlindungan dari Allah. Allah itu, kalau kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Orang yang mengingat Allah di dalam hati, gitu, dalam hati aja ingat Allah, Allah ingat langsung. Allah itu syakur ya, sifatnya syakur itu ada kebaikan itu dibalas dengan yang lebih baik. Kalau orang mengingat Allah, Allah membalasnya dengan mengingat dia. Kalau fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, kalau dia mengingat dalam hati, saya juga ingat dalam hati. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat dengan terbuka di depan orang, Allah juga menyebut nama dia di depan mala, di depan ya orang-orang yang lebih baik tentu saja. Ya, Allah kalau menyebut nama seseorang di depan malaikat, sebut fulan, menyebut nama Allah. Ya, kalau pengen jadi orang terkenal di langit itu sering ingat Allah. Kalau terkenal di dunia itu susah, banyak biayanya ya, harus pakai media massa, bayar wartawan atau bayar iklan dan seterusnya. Kalau ingin ingat terkenal di akhirat mudah, tinggal sebut banyak zikir. Banyak la ilaha illallah, katakan subhanallah, katakan bismillah dan segala kesempatan kita terkenal di langit. Itu lebih penting. Penduduk langit itu lebih berkuasa dari penduduk bumi. Penduduk langit itu nggak ada krisisnya, nggak ada ruginya, terus selalu ada. Dan umurnya lebih panjang dan lebih baik daripada penduduk. Yang terkenal itu banyak zikrullah. Seperti Allah menyebut nama orang-orang yang berzikir itu di sisinya. Ya kalau kita menyebut nama Allah ya bismillah, itu yang akan datang kepada kita itu pikiran-pikiran baik. Nama Allah yang sandingannya nama Allah ya rahmat, ya keadilan, kebaikan, ketakwaan, mana-mana baik. Beda kalau kita kalau lupa ya nama-nama itu hilang kan. Betapa banyaknya ya bismillah itu membuka kebaikan-kebaikan. Juga kalau kita menyebut bismillah itu adab Allah. Kita beradab, kita menunjukkan akhlak kita di hadapan Allah. Berarti kita bersyukur, ingat Allah, takut pada Allah, itu akhlak yang baik. Dan itu mengangkat seseorang derajatnya di sisi Allah ketika banyak menyebut nama Allah. Ya, terutama ketika mengatakan bismillahnya penuh dengan penghayatan, ngerti maknanya, bukan sekedar dengan lisan saja. Nah, itu seorang tinggi kedudukannya di sisi Allah ketika dia menyebut dengan penuh pemahaman, penuh penjiwaan. Sampai juga hasanat ya. Zikrullah itu kata dalam hadis Abu Daud ya. Ala adullukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum wa afdala min an tunfikul waraq wa tadribu an wa tujahidu fi sabilillah wa tadribu fayadribu anaqum wa tadribu anaqum. Abu Daud Abu Darda meriwayatkan Rasulullah SAW berkata, apakah kalian ingin aku kabarkan tentang amal yang terbaik ya, khairi a'malikum, ya amal yang terbaik, wa azkaha 'inda malikum, amal yang paling bersih di sisi Allah, wa arfa'iha li darajatikum, dan paling mengangkat derajat dan lebih baik dari pahala infak, pahala berjihad. Apa itu zikrullah ta'ala? Berzikir kepada Allah. Itu lebih baik dalam arti tentu saja lebih bersih ya. Bukan berarti orang yang
zikir lalu tidak berinfak, tidak apa, itu lebih baik daripada orang yang berinfak tapi dia berzikir gitu. Karena orang yang berinfak dan berjihad dia tidak akan sempurna tanpa zikir. Tapi zikir itu sendiri, zikir gitu, dibandingkan dengan amal lain tanpa zikir ya, lebih tinggi zikir. Makanya dalam surat Al-Ankabut wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Yang intinya dari sholat itu sebenarnya memang zikirnya itu, bukan gerakannya, bukan zikirnya itu. Ya, gerakannya itu syarat ya, itu bagian dari rukun, tapi ruhnya itu zikir. Begitu juga seluruh amal. Karena itu makanya amal yang paling baik sebetulnya zikirnya itu. Intinya itu zikir. Yang lain ya itu bagian ya Allah bersyariah. Karena Allah menciptakan kita tubuh, menciptakan kita lisan, agar kita berkata, berbuat. Itu bagian. Tapi inti dari kita apa kan hati. Hati ya zikir itu. Itulah. Baik zikir bil lisan atau zikir bil qalb. Yang paling sempurna bisa saja ketika lisan dengan qalb dia tawakal. Nyambung. Ketika zikrullah itu mengingat Allah nyambung antara hati dengan lisan. Itu yang afdal. Derajat kedua ingat dengan hati tapi mungkin lisannya tidak. Itu derajat kedua. Derajat ketiga ingat dengan lisan tapi hatinya mungkin ghafil. Tapi itu masih lebih baik daripada orang yang tidak ingat dengan hati dan juga dengan lisan. Tapi yang zikir itu tetap lebih baik. Baik itu dia dengan lisan saja gitu. Itu masih lebih baik daripada orang tidak zikir sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita terbiasa, walaupun tidak tanpa niat itu kalau sudah saking biasa tetap manfaat. Yang lebih baik memang istihdar ma'ani. Kita ingat makna-makna yang tadi kita sebutkan ya, betapa banyaknya makna zikrullah. Apalagi kalau tidak tahu dengan sifat-sifat Allah yang sekian banyak ya. Dalam hadis itu innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Itu kalau belajar tentang Asmaul Husna dengan makna-maknanya, tambah sifat-sifat luar biasa lagi. Yang meningkatkan keimanan itu ketika kita mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Itu bab tersendiri yang baik untuk dipelajari. Ya, dalam perjalanan kita akan sebut pasti. Ketika kita mentafsirkan ada disebutkan Allahu Ghafurur Rahim, Azizun, Hakim, itu nanti pasti akan disebut. Nah, ini ada penting juga nih permasalahan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita sudah sebut di awal. Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dalam mushaf. Tidak ada khilaf tentang apakah ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang ya itu mazhab kita ya, mazhab bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, Asia Tenggara secara umum, di mazhab Syafi'i itu tersebar ya. Di yang dominan itu di Asia Tenggara, selatan India, ya Malabar, Gujarat. Terus kalau di Eropa itu daerah Kurdi itu Syafi'i, Shishan Syafi'i mazhabnya, mazhab Dagestan juga mazhab Syafi'i, itu seperti Eropa. Kalau di negara Arab yang Syafi'i itu tersebar di mana-mana ya, ada di Irak, ada di Mesir, ada di Saudi, ada di Yaman. Yaman Selatan itu Syafi'i secara umum. Kalau Yaman Utara campur antara Syafi'i dengan Zaidi. Di Mekah itu semuanya ada, yang 4 mazhab itu ada semua. Di Irak ya ada juga banyak. Sama di utara itu Syafi'i banyak. Mesir juga begitu. Nah, kalau sudah ke Mesir ke Libya ke sana itu mazhab Maliki yang bersebut. Ke selatan baru Somal itu Syafi'i. Mungkin kalau Nairobi itu Kenya Syafi'i juga ada. Mazhab Syafi'i itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kalau mazhab Maliki itu ayat pertama Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan satu'an minal masani. Gimana tuh kalau Alhamdulillah berarti 6 dong. Mereka ngitungnya sampai alladzina siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat. Itu cara mereka ngitungnya. Ini kita paham saja ya, walaupun ya tidak perlu dipertentangkan, artinya wah mentang-mentang sudah tahu mah, tapi ini
ya nanti bikin aksi yang lebih rojih itu yang ini bukan. Kita agar paham saja, agar paham bahwa umat Islam itu punya atau ulama punya dua pendapat. Kita nggak perlu meninggalkan mazhab, nggak perlu, tapi ya supaya tidak mudah menyalahkan. Karena kalau kita nggak paham itu nanti bermasalah ketika atau mempermasalahkan orang lain. Kok nggak baca? Padahal itu pendapat ulama juga ada hadis-hadisnya. Kalau kita hadisnya sahih pula gitu. Ya, hadis mazhab Syafi'i juga banyak yang sahih. Kalau hadis-hadis yang mazhab Maliki juga sahih. Kan ada di Bukhari dan Muslim. Itu semuanya tidak perlu dipertentangkan, tapi perlu kita pahami saja. Jadi itu bahkan pola ulama qiraah ya, itu kalau dalam qiraat itu apakah setiap kalau kita selesai ayat ya, bismillah waladhdallin amin. Nah, kalau Qurra'u Makkah dan Kufah ya, Qurra Makkah itu siapa? Abdullah bin Katsir. Qurra Makkah itu siapa? Asim, Abu Ja'far, Yaqub itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Jadi kalau Qurra'ul Madinah dan Qurra'ul Basrah dan Syam, siapa Qurra' Madinah itu? Namanya itu Nafi'. Nafi', terus Qurra'ul Syam itu Ibnu Amr, Abu Amr itu Qurra' Basrah, ya Qurra' Basrah itu. Itu ketika waladhdallin diam sebentar, Alif Lam Mim langsung enggak puas basmalah. Karena dianggap bukan bagian. Walaupun ketika baca basmalah tidak dianggap salah. Ya kalau mau mungkin panjang ya, jelas di dalilnya mazhab Syafi'i itu banyak, diantaranya ya mushaf itu sendiri, ya, dalil yang kuat. Karena itu kalau bukan Quran nggak mungkin. Cuma mereka mazhab lain mengatakan, oh iya memang ditulis tapi tidak dianggap bagian sebagai pemisah ya, pemisah antara surat muqaddimah. Di antara dalilnya mazhab Syafi'i itu dari Sahih Uzaimah ya, Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW qara al-basmalah di awal Fatihah. Ini Ibnu Khuzaimah itu ya mensyaratkan hadisnya sahih. Walaupun ada ulama yang mengatakan di situ riwayatnya ada Umar bin Harun al-Balkhi. Ada tarik lainnya Ibnu Jurair, Ibnu Malikah, Daruqutni juga mensahihkan. Hadis dalil yang lain juga Imam Nasa'i mengatakan dari Abu Hurairah ini kalau sholat jahar dengan qiraat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Ibu Angga katakan ini asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih dari Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah bukan hanya baca basmalah, juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim jahar. Itu hadisnya. Imam Malik ya ada hadis lain ya. Qasatu sholaba ini baina abdi tidak qara abdi alhamdulillah dan seterusnya. Nah, mungkin ini terakhir ya. Tadi kita ada khilaf itu. Kenapa kita harus memahami itu sekedar agar kita bisa mengetahui umat ini besar gitu. Jadi kalau ke Maroko misalnya atau ke Maghrib enggak tahu itu ada dulunya itu mazhab Maliki. Ini umat Islam juga dan itu benar. Karena dalam tubuh umat ini ada model-model yang kalau kita tidak luruskan itu bisa masalah. Ada model istilahnya istijah, sukanya berantem. Kalau ada yang beda berantem nyalah-nyalahin itu nggak baik. Ada modelnya istirari itu ada masalah lama diulang lagi. Ini kan masalah lama nih para ulama. Diulang lagi, dibahas lagi, dipertentangkan lagi itu enggak. Itu istirari. Ada model insyitari. Insyitari itu suka mecah. Kalau punya masalah baru merasa lebih ini dia misah, bikin mazhab sendiri atau bikin dia masuk. Itu yang tidak sehat. Yang sehat itu mazhab Habari itu kita merangkum itu semua selama itu masih ada dalam satu kerangka yang besar. Nah itu kita pahami. Walaupun kita tetap punya sikap yang di sini sebagai mayoritas mazhab Syafi'i nggak perlu meninggalkan mazhab karena itu mazhab ya mu'tabar dan Imam Syafi'i juga diakui keilmuannya yang besar ya mazhab seluruh syurahul hadis sampai semua ya ilmu hajat Imam Nawawi ya. Kalau orang tidak pakai mazhab Syafi'i dalam hadis itu biasanya dia kehilangan mau belajar dari mana. Yang paling afdal
syarah Syekh Sahih Bukhari ya Imam Ibnu Hajar. Yang paling baik dalam syarah Sahih Muslim ya Imam Nawawi, contoh saja. Nah, seperti itu. Jadi dalam basmalah ini ya kita pahami ada dua mazhab besar lah ya, secara umum. Ada mazhab lagi Dzahiri yang mirip-mirip dengan mazhab Syafi'i. Nah, itu bismillah itu bagian. Ya itu mungkin ya, itu masalah terakhir dalam basmalah. Tentu saja yang lebih penting adalah masalah yang terbesar di awal ya, tentang pentingnya ismullah, tentang pentingnya keimanan dalam segala hal. Mulai dengan nama Allah, termasuk dalam membangun peradaban. Kita bangsa Indonesia sudah mendapatkan taufik ya, ketika menyebut nama Allah dalam pembukaan dan menyebut sila pertama, sila ketuhanan, itu sudah bagus, tinggal kita kembangkan. Itu mudah-mudahan alamat yang baik bagi keberlangsungan bangsa.